Bahkan di awal-awal sebenarnya pada saat sampai di Sydney itu saya merasa bahwa di ini kayak bukan Australia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kajari Sydney Podcast dengan saya Dudayev. Kali ini tema Kajari Sydney Podcast kita adalah Ramadan dan kita kedatangan tamu dengan nama Mas Syukur. Mas Syukur ini adalah seorang mahasiswa kandidat doktor di University of New South Wales. Dia juga sedang menulis disertasi tentang mikroorganisme pada rumput laut. Awardee Australia Awards Scholarship, tiba di Australia sejak tahun 2019 dan sudah berkeluarga, namun keluarganya sekarang masih ada di Indonesia. Mas Syukur, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Lagi sibuk apa nih sekarang? Seperti biasa sih, sibuknya ya bergelut di bidang PhD. PhD ya? Lakuin eksperimen di school, terus saya juga sebenarnya ada part time sedikit sih. Part time sedikit, mantap. Nih sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, saya atas nama Kajari Sydney ingin mengucapkan terima kasih banyak telah hadir di Kajari Sydney untuk melakukan podcast edisi Ramadan ini. Nah, langsung nih ke pertanyaan pertama. Kenapa sih Australia, Mas? Kenapa kok bisa nyasar ke negara ini untuk melanjutkan studinya? Kenapa nggak kayak ke Kanada atau Amerika Serikat? Kenapa Australia? Alright. Jadi sedikit cerita tentang kenapa finally saya memilih di Australia. Itu karena yang pertama saya pernah kuliah di Eropa dan Jadi salah satu mimpi saya adalah mungkin di suatu saat saya mau menginjakan semua benua yang ada di dunia. Waduh, mantap. Dan Eropa Asia kan sudah kan, at least sudah. Jadi makanya cobalah di Australia gitu. Dan kedua karena mungkin ada salah satu beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Australia yang disebut dengan Australia Award. Jadi makanya saya melihat peluang itu, saya apply, ikut seleksi dan alhamdulillah lolos. Makanya finally di sini. Itu lulus tahun berapa tuh Mas? 2000? Saya ikut seleksi tahun 2018 kalau nggak salah ya, Februari gitu. Terus dipanggil wawancara sekitar Juli 2018. Kemudian dinyatakan lulus Agustus gitu kalau nggak salah. Kemudian ikut pelatihan selama more or less 3 bulan di Jakarta. Kemudian bisa datang ke sini. Oh, cepat juga berarti ya? Sebenarnya sih tergantung. Jadi di Australia Award itu ada kayak semacam proses di mana kita harus ada persiapan bahasa dan ini based on. Jadi berdasarkan dari hasil tes IELTS pada saat kita seleksi. Kebetulan saya udah 6,5. Jadi kan persyaratannya 6,5 nih IELTS-nya. Saya udah 6,5. Jadi persiapan bahasanya itu enggak terlalu banyak. Kalau misalnya ada aplikan yang IELTS-nya di bawah 6,5, mereka spend at least mungkin 4 bulan. Kemudian ada juga yang 6 bulan, ada juga yang 9 bulan. Oh, untuk mendalami bahasa itu ya? Iya. Jadi intinya untuk memenuhi persyaratan bahasa baru bisa dikirim gitu. I see. Kalau misalkan udah emang di atas dari yang requirement, itu makin cepat ya? Iya, biasanya kita cuman persiapan kayak academic preparation kayak gitu. Jadi bagaimana sih sistem pendidikan di Australia Award gitu. Kemudian bagaimana mempersiapkan performance kita sehingga biar matang gitu ya. Iya, biar matang dan nggak fail. Jadi more or less selama 3 bulan lah kayak gitu. Dipersiapkan. Gitu ya. Kayak diklat lah ya? Iya, kayak gitulah. Sembari kayak semacam persiapan visa lah, apa segala macam kayak gitu. Kalau selama ini, selama menempuh pendidikan di sini Mas, dari awal Mas berangkat itu kendalanya apa aja sih? Tak bisa dipungkiri sih sebagai mahasiswa internasional dan kita sebagai orang Indonesia yang notabene-nya bahasa pengantar kita nggak pernah pakai bahasa Inggris. Terutama saya, apalagi saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara yang bukan kota besar gitu. Dan mostly kita selalu pakai bahasa Indonesia kan. Jadi kendala yang paling utama yang saya hadapi itu sebenarnya adalah bahasa Inggrisnya. Karena untuk
semuanya everything itu kayak pokoknya harus pakai bahasa Inggris, komunikasi sama supervisor, kemudian baca literatur, kemudian start writing proposal kayak gitu, semuanya kan involve pakai bahasa Inggris. Dan jadi juga itu, di sini logatnya beda ya iya, dengan kayak film-film yang kita bisa tonton. bener. Dan juga the way of thinking yang mereka cara menulis itu beda banget sama style yang ada di Indonesia. Jadi kayak semuanya kayak aduh dari scratch kayak gitu. Kalau tindakan diskriminasi selama studi di sini pernah nggak sih? Kan karena kita kan di negara yang emang kita sebagai pendatang gitu ya, sebagai orang Iya. asing. Kalau diskriminasi pernah nggak? Alhamdulillah so far sih nggak pernah sih. So far nggak pernah? Iya, nggak pernah saya ininya. Apa mungkin karena memang mungkin pada dasarnya Sydney itu lebih kayak internasional. Jadi orang-orang yang di sekitar sini itu kayak lebih open minded gitu. Mereka nggak mandang lu dari mana apa Iya, segala macam kan. Jadi makanya so far saya nggak pernah ngerasain sih kalau ada rasis kayak gitu. Alhamdulillah. Emang ini sih karena sini emang kota pelajar sih ya. Iya, mungkin itu Jadi dia. kan banyak emang dari negara-negara Asia lainnya juga negara asing lainnya. Emang kita jadi multikultural kan sini ya. Benar. Bahkan di awal-awal sebenarnya pada saat sampai di Sydney itu saya merasa bahwa di ini kayak bukan Australia gitu. Soalnya yang ada kayaknya muka-muka ASEAN kok di sini. Sama-sama aja. Sama-sama aja. Harus ke city dulu kalau mau ini. Iya benar. Atau misalnya kayak keluar city dulu untuk bisa ketemu sama apa namanya yang benar-benar native Australian gitu. Bangun-bangunannya juga udah beda ya. Iya benar sih. Oh. Kalau dalam konteks pandemi nih Mas, kan pandemi COVID-19 ini kan emang udah jelas lah ya, obviously berdampak negatif ke semuanya nih. Kalau dalam sisi personal Mas sendiri, waktu Mas sedang melakukan pendidikan di Australia, itu dampaknya apa tuh Mas ke kehidupan Mas COVID-19 ini? Kalau dari segi akademik sih sebenarnya berdampak sekali sih. Jadi kebetulan kemarin tahun 2019 itu pada saat awal-awal COVID-19 ada satu kebijakan dari pihak universitas di UNSW itu. Jadi mereka kayak semacam shutdown gitu. Jadi mereka bukan completely melarang semua siswa ataupun dosen ataupun staff gitu ke kampus, tetapi partially. Jadi kayak semacam untuk bachelor, master sama beberapa PhD itu mereka dilarang masuk ke kampus karena untuk untuk inilah memanage lah penyebaran daripada COVID-19 itu. Minimalisir ya. Nah, Tapi nggak bisa ditutup total juga ya. Iya, nggak bisa ditutup total juga. Akhirnya saya sebagai research student dan harus mengambil sampel misalnya kayak gitu karena saya kan penelitiannya di bidang rumput laut nih. Saya harus mengambil sampel di beberapa titik, salah satunya di Barrier Island kayak gitu. Dampaknya karena ada COVID-19 ini school itu nggak memberikan perizinan gitu. Karena saya harus selalu apply pada saat setiap mengambil sampel itu saya harus apply ke school. Tapi karena kemarin COVID-19 jadinya akhirnya terbengkalai gitu. Jadi kayak belum bisa diizinkan untuk mengambil sampel. Tapi sampai saat ini masih tidak boleh atau sudah? Alhamdulillah sekarang sih udah mulai gitu. Udah mulai dan udah bisa ngambil sampel. Cuman kembali lagi yang tahun kemarin itu yang lebih parah sih. Jadi kayak karena sedikit orang yang datang termasuk teknisian apa segala macam. Saya kan menggunakan kayak alat-alat dari laboratorium gitu. Nah, kalau nggak ada teknisiannya gimana caranya saya ngelakuin penelitian kayak itu. Tapi alhamdulillah sekarang kan udah mulai kembali gitu, bachelornya udah mulai diberikan izin untuk datang ke kampus untuk kuliah face to face. Dan sekarang alhamdulillah udah mulai kehidupan normalnya itu udah mulai lah ya. Kelihatan gitu ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan kegiatan ini Mas, kegiatan mahasiswa muslim di University of New South Wales tuh apa aja biasanya itu Mas? Jadi alhamdulillah apresiasi sih sebenarnya untuk beberapa mahasiswa UNSW kita. Mereka kita ada namanya kayak semacam perhimpunan yang disebut dengan KPII, Keluarga Pelajar Indonesia Islam Indonesia di Sydney, khususnya di UNSW. Meskipun sebenarnya organisasi ini tidak mencakup hanya untuk UNSW student aja, tetapi juga bisa dari UTS, University of Sydney atau di mana aja yang base-nya di Sydney. Dan alhamdulillah pada saat COVID-19 ini kita masih sempat punya beberapa kegiatan. Salah satunya itu kayak
kita masih ada kayak TPA, Taman Pengajian Anak-anak kayak gitu, di mana kita ada weekly meeting, dan itu berlangsung selama 3 term. Dalam 1 term itu ada 10 pertemuan. Jadi kita kayak berupaya mengajarkan terutama cara baca Al-Quran kepada adik-adik, terutama anak-anak yang Indonesia lah ya, yang mungkin orang tuanya nggak terlalu mampu untuk menghandle, untuk mengajarkan nilai-nilai Islam ataupun belajar mengaji gitu. Benar-benar. Jadi kita coba akomodir dengan TPA ini. Kemudian teman-teman juga sekarang ada kayak semacam pengajian weekly gitu. Jadi base-nya online gitu. Base online. Oh, pakai Zoom sekarang ya? Iya, pakai Zoom. Sebelumnya sih kita kayak semacam ada tahun 2019 saya ingat banget itu. Jadi kayak ketemu di kampus gitu, ada salah satu tempat yang bisa kita gunakan untuk pengajian-pengajian ataupun acara-acara Islami yang kita lakuin gitu. Oke. Tapi untuk KPIIS itu khusus untuk Muslim Indonesia pelajar ya? Iya, khusus untuk ini pelajar Muslim kayak gitu. Berarti ada kayak misalnya organisasi Muslim dari negara lain juga berarti ya? Jadi kebetulan kalau di UNSW itu ada namanya, saya lupa namanya, tapi yang pastinya ada kayak semacam organisasi untuk pelajar Muslim di UNSW. Seluruh negara. Seluruh negara. Jadi itu yang mengakomodir untuk seluruh pelajar Muslim di UNSW itu. I see. Nah kalau untuk KPI sendiri ini khusus untuk pelajar Indonesia yang gitu. Muslim gitu. Ya, yang Muslim. Okay. Tapi hubungannya baik tuh antara KPIIS dengan organisasi Islam negara lain? Itu baik kok. Jadi biasanya sepengetahuan saya, jadi kalau misalkan di kepengurusan KPI itu ada kayak semacam perwakilan dari KPI itu yang diutus ke organisasi yang ISOC ini, Islamic Student Organization. Saya lupa namanya, pastinya kayak gitu. Jadi ada kayak semacam perwakilan dari KPI kita yang aktif lah untuk ikut-ikut di situ. Jadi segala informasi yang ada dari organisasi ini itu bisa tersampaikan juga sama kita. Sama representatif dari KPI-nya sendiri. I see. More or less kayak gitulah. Kalau dari universitas ada nggak sih kegiatan keagamaan yang disupport gitu? Selain kan tadi disediain kayak organisasi keseluruhan kayak misal tadi yang ISOC itu ISOC, ya. ISOC itu. Tapi ada nggak sih kayak kegiatan Islam yang emang diadain oleh universitas gitu? So far sih kalau let's say kayak semacam support dari university aja ya. Kayak so far sih kalau menurut saya itu ada namanya jadi universitas itu kayak semacam mengalokasikan satu tempat yang bisa kita gunakan untuk sholat 5 waktu. I see. Jadi ada satu namanya di Lau kampus di UNSW itu namanya Square House di lantai 3 itu. Jadi kita bisa gunain di situ untuk sholat apa segala macam. Oke. Di tahun sebelumnya sih tahun 2019 kita kayak dari organisasi itu yang mengakomodir semua Muslim pelajar Muslim yang ada di UNSW itu, mereka ada kayak semacam acara buka puasa bersama. Di tempat itu yang disediakan oleh di tempat dan dilakukan di tempat yang disediakan tadi itu. Berarti jadi dia organisasi ini kayak semacam memberikan kesempatan kepada persatuan Muslim misalnya dari Indonesia atau dari Arab Saudi kayak gitu untuk menyediakan satu hari gitu untuk buka puasa bareng-bareng gitu. Berarti disediakan tempat dan waktunya ya? Tempat dan waktunya disediakan. Emang susah sih biasanya kalau nyari tempat dan waktu itu kalau lagi pengen bikin acara yang benar tuh. Iya sih benar. Dan bagusnya sih sebenarnya meskipun dari selama COVID-19 kemarin ini bukan di awal-awal ya, di akhir-akhir gitu, kayaknya dari pihak universitas itu kita kayak semacam ada perlakuan khusus sih sebenarnya. Jadi kan mereka tahu kalau kita itu ada sholat Jumat setiap hari Jumat kan. Jadi mereka di Square House itu kita bisa kumpul semua gitu. Tapi meskipun sebenarnya kayak ada limitasi number. Jadi kayak ada shift pertama itu sholat Jumatnya jam berapa sampai jam berapa, kemudian shift kedua jam berapa gitu ya. Iya, dan jadi kayak ada limitnya berapa gitu ya. Dan kita harus kayak register sebelum bisa masuk ke tempat itu. Benar. Kayak ke restoran-restoran gitu ya. Iya benar. Ada barcode-nya. Ada barcode. Kalau dari kegiatan Muslim sendiri yang di New South Wales nih dari mahasiswa, menurut Mas ada nggak sih yang perlu dibenahi gitu? Ada yang perlu diimprove nggak sih? So far sih
sebenarnya kita harus kembali lagi sih sebenarnya kayak sebagai mahasiswa kan tugas utama kita di sini adalah belajar kan, menuntut ilmu. Apalagi misalnya kayak saya nih, saya udah diberikan kesempatan, diberikan beasiswa, kemudian beasiswa itu hanya berlaku untuk beberapa tahun gitu kan. Jadi fokusnya ke situ kan. Jadi kalau untuk komen ada nggak sih yang harus diimprove di kegiatan organisasi Muslim khususnya untuk Muslim Indonesia? So far sih kalau menurut saya sih cukup lah ya, karena mereka ada kayak pengajian, kemudian kalau acara-acara kumpul keluarga Muslim kayak gitu, kemudian ada TPA, kayaknya porsinya itu udah cukup sih kalau menurutnya. Menurut gue sebagai representatif dari mahasiswa Muslim yang ada di sini gitu. Soalnya kalau terlalu banyak juga kan kasihan nanti terbengkalai yang lain kan. Dan nggak bisa ngikutin semua karena kan tujuan utamanya belajar sih. Iya benar. Sebagai pelajar. Gitu. Kalau di sini berarti udah dari tahun 2019 ya, Pak? Udah Lebaran berapa kali tuh di sini, Mas? Lebarannya ini masuk ke tahun ketiga kayaknya lebarannya. Oh, berarti ntar bulan depan lah ya, Ramadan ketiga ya? Iya, insya Allah Ramadan ketiga. Insya Allah Ramadan ketiga. Kalau selama ini nih, ada kesulitan apa tuh waktu Ramadan tuh? Nyari sahur kah? Kayaknya udah jelas sih. Jadi curhat saya. Ya boleh dikatakan lah sahur lah ya kalau misalnya kayak gitu. Cuman alternatif yang misalnya kalau saya pribadi sih, di sini kan ada beberapa makanan halal tuh, ada toko-toko halal, ada penjual daging halal kayak gitu. Saya biasanya buat stok gitu. Buat stok selama bulan puasa itu ya? Enggak juga sih, kayak seminggu sekali gitu. Seminggu sekali. Kalau selama bulan puasa ntar bosan juga kan. gitu lagi. Jadi makanya kayak buat stok lah. Tapi so far nggak susah sih selama bulan puasa. Alhamdulillah. Bedanya apa tuh? Kerasa nggak bedanya di Indo sama di sini? Kalau pas puasa tuh? Pas puasa ya, dalam segi kayak semacam durasinya ya, durasi. Soalnya kalau kayak semacam makanan untuk buka puasa kayaknya itu udah jelas ya, semuanya pasti beda kan. Di sini kan kita nggak bisa beli kapanpun dan dimanapun kan, kalau nggak sama seperti di Indonesia. Tapi kalau misalkan dari segi waktunya, kalau nggak salah berapa jam sih kita di ini? Kayaknya more or less kayaknya 12 jam ya. 12 jam sekitar segitu 12 jam ya kita ini. Dan alhamdulillah kita kayak dapat diskon 2 jam lebih cepat untuk buka puasa kan ya. Dan alhamdulillah itu. Enggak terlalu beda sama Indonesia sih. Iya, enggak terlalu beda. Saya pernah kan kebetulan tinggal di Eropa juga dan itu kayak puasa 18 jam kan. Jadi kayak bukanya itu kan pas summer kan di sana. Pada saat puasa itu pas summer dan bukanya itu kayak jam 9, jam 10 malam. Terus sahurnya itu sekitar jam 2 atau jam 3 gitu. Iya pagi. Itu di mananya Eropa tuh, Mas? Negara apa tuh? Rata-rata sih karena kalau enggak, saya kemarin sempat di Prancis sama di Belanda sama di Sweden itu mostly mereka mirip-mirip lah ya. Ininya. Jadi kayak strugglingnya itu kerasa sih sebenarnya karena nahan laparnya itu cuman 18 jam itu. Akhirnya pada 24 jam sisa 6 jam tuh. Jadi pada saat datang ke sini kan 12 jam kayak nggak kerasa banget gitu. Jadi udah pernah punya pengalaman yang panjang dan sekarang bisa short gitu. Lanjut besoknya nggak usah buka gitu ya. Sombong amat ya. Kalau ini Mas pasti kan udah 2 tahun 3 tahun nih. Cara Mas coping dengan homesickness tuh gimana dengan keluarga yang tercinta? Sekarang kan alhamdulillah teknologinya itu udah improve kan ya dibandingkan sebelumnya. Sekarang kan kayak ada semacam WhatsApp, ada Instagram, ada kayak semacam Facebook yang mana semua aplikasi ini kita bisa kayak ada video call kayak gitu. Iya sih, ya. Jadi kita masih bisa keep in touch lah sama relatif sama keluarga terdekat kayak gitu di Indonesia. Jadi meskipun sebenarnya kayak nggak bisa bersentuhan tapi at least kita bisa kayak komunikasi dan lihat satu sama lain. Jauh dirasa dekat di layar ya. Benar. Ini istilah baru ya. Baru saya buat. Kalau sebelum pre-pandemi, bedanya puasa pre-pandemi dengan Ramadan sekarang ini apa tuh? Waktunya pre-pandemi sih kita masih bisa kayak kumpul-kumpul gitu. Iya benar sih. Tahun 2019 itu ingat banget kita kayak semacam buka puasa bareng sama teman-teman. Terus
mostly kayak semacam kayak gitulah. Sama juga kayak kita bisa tarawih bareng kan. Kemudian yang kemarin ini yang pada saat COVID-19 itu kayak tarawihnya sendiri, buka puasanya sendiri, kemudian sahurnya sendiri, bahkan lebarannya pun sendiri gitu kan. Sedih banget. Jadi kayak sedih banget gitu. Kalau pengalaman yang paling berkesan selama puasa di Australia apa tuh? Kayaknya sih buka barengnya sih. Buka barengnya sama teman-teman internasional gitu. Emang suasananya beda sih ya kalau puasa buka bareng tuh ya. Jadi kayak semacam seperti yang saya bilang tadi, di UNSW ada kayak semacam organisasi Muslim pelajar untuk organisasi pelajar untuk Muslim yang ada di UNSW. Mereka organize kayak semacam buka puasa bareng, dan di situ saya kayak merasa terharu gitu karena ternyata buka puasanya bareng-bareng kan bukan hanya orang Indonesia tapi juga kayak semua gitu, lihat dari berbagai negara gitu kan, di satu datang tempat kumpul gitu berarti bareng-bareng. Iya, di satu tempat waktu sebelum COVID-19 ya, sebelum case-nya COVID-19 ya. Dan itu kayak semacam Masya Allah, ini dari Muslim beberapa negara kumpul bareng-bareng, ini ternyata kewajiban bareng-bareng yang kita lakukan bareng-bareng. Jadi kayak semacam dibayangin kayak dimanapun sebenarnya kamu berada itu Muslim tetap ada gitu kan. Apalagi di negara Australia yang multikultural ini kan ya. Apalagi di sini kan. Gak didominasi satu ras atau satu origin negara. Iya sih sebenarnya, meskipun sebenarnya kita tergolong minoritas sih di sini kan ya kalau untuk Muslim, tapi kayak semacam seperti kaitan lagi sama tadi kayak semacam rasis gitu nggak ini banget gitu. Iya, karena emang udah kebiasa multikultural kali ya kota ini benar. ya. Beda dengan negara-negara lain ya. Kalau ini kan emang pelajar datang dari mana-mana ya. Iya benar. Berarti reaksi Mas itu terkesima ya waktu ngeliat bukan cuman ini multikultural saja, berarti ternyata banyak juga orang Islam dari negara-negara lain. Iya benar itu. Jadi kebayang kalau misalkan kayak ke negara-negara manapun sebenarnya kayak pasti insya Allah akan ketemu sama orang Muslim juga gitu. Brother di mana-mana lah. Iya, brother di mana-mana lah. Nah terakhir nih, apa sih Mas pesan Mas terhadap mahasiswa Muslim Indonesia yang sedang ada di Australia ini? Yang sedang menonton podcast ini nih. Alright. Pesannya sih sebenarnya saya tahu dan saya saya juga merasakan bahwa sulitnya untuk menjaga akidah kita selama di negara minoritas ini, di negara sebagai orang minoritas di sini. Saya tahu bahwa kita sangat sulit untuk kayak misalnya mempertahankan sholat ataupun melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Bener. Tapi percayalah bahwa ketika kita selalu berusaha untuk melakukan itu, apapun halangannya itu pasti kita akan bisa lakukan kayak gitu. If there's a will, there's a way gitu ya. Yeah. Kalau niat mesti insya Allah. Iya. Gitu ya. Iya. Karena bukannya bukannya untuk berkomentar secara negatif untuk beberapa orang, tetapi saya rasa itu yang paling sulit kadang dijaga sama mahasiswa kita ataupun saya pribadi sendiri sebenarnya. Karena emang perbedaan kultur sih. Kita kadang ke bawah arus. Sama aktivitas juga yang mungkin terlalu diprioritasin sehingga kita lupa kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim gitu. malah ibadah ditinggalin gitu. Iya benar. Sama juga kalau misalkan teman-teman mahasiswa Indonesia yang merasa belum tersentuh sama Perhimpunan Pelajar Indonesia kayak KPII gitu, jangan, ini kita ada kayak semacam Instagram kayak gitu, cobalah dikontak-kontak aja sama teman-teman KPII ini, nanti mereka bisa merangkul, misalnya at least mungkin kayak ada semacam pengajian setiap minggunya, jadi di situ kita kayak semacam ada reminder lah untuk tetap melakukan ataupun mempelajari Islam lebih dalam kayak gitu. Bener. Sama juga kayak lo misalnya kayak merasa kesepian gitu, kita ternyata ada brother sama sister lo di sini. Iya, benar. Brother sister di mana-mana pastilah. Iya benar. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas telah hadir di Kajari Sydney Podcast edisi Ramadan ini. Kepada para penonton setia Kajari Sydney Podcast, terima kasih telah menonton. Kepada Mas Syukur juga terima kasih telah hadir. Dan jangan lupa selalu stay tune di sosial media Kajari Sydney, yaitu @IndonesiaInSydney. Bisa ditemukan di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Spotify. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas.